Nah, pada kesempatan ini saya ingin ingatkan diri saya dan semua hadirin dan hadirat rahimakumullah, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi yang kita peringati maulid kita semua sebagai uswatun hasanah yang beliau sampaikan kepada kita ambil, dan apa saja yang dilarang stop, jangan kita kerjakan. Faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Luar biasa saudara. Jadi nggak main-main ini. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini saudara, bahkan diperingati di seluruh dunia, di mana-mana tempat, karena memang bukan manusia sembarangan, bukan manusia biasa, manusia yang memiliki al-qadrul azim. Saudara, memiliki kedudukan yang begitu tinggi, martabat yang begitu luar biasa. Jadi jangan kaget kalau hari lahirnya diperingati di mana-mana oleh umat Islam. Alhamdulillah, saudara. Dan dalam ayat yang lain Allah ingatkan kita juga, saudara, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, saudara, jangan coba-coba kita tentang. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, maka dari mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Luar biasa. Ini ketetapan dari Allah, saudara, di mana Allah nyatakan gak boleh, gak pantas bagi orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah sudah menetapkan dengan nabinya sesuatu, an yakuna lahumul khiyarah, kemudian dia punya pilihan lain, nggak boleh. Kalau Allah sudah tetapkan suatu hukum dan Nabi sudah tetapkan suatu hukum, kita tidak boleh memilih hukum yang lain, sudah nggak boleh. Allah yang nyatakan, hati-hati, wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Hati-hati, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, nggak mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat, saudara, dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita menguraikan satu persatu ayat-ayat Al-Quran, saudara, untuk menerangkan bagaimana dahsyatnya kedudukan Nabi, bagaimana kita wajib mengikuti Nabi, saudara, ini akan sangat panjang sekali. Tapi paling tidak dengan ayat-ayat yang sudah kita sampaikan tadi, saudara, itu sudah cukup menjadi pegangan kita semua, bahwa kita wajib tunduk kepada aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau tanya di sini semua, siap taat kepada Nabi? Siap tunduk kepada Nabi? Siap membela ajaran Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara, nah, tapi jangan lupa bahwa kita memperingati maulid, saudara, boleh kita peringati maulid, ya kawan. Kalau ada yang bilang, wah itu bid'ah, itu syirik, itu dalal, itu ngajinya nggak sampai, itu saudara. Ngajinya kurang. Suruh belajar yang benar, baca kitab yang banyak, saudara, pelajari. Orang Nabi kok yang ditanya oleh para sahabat, tatkala beliau sering puasa, hampir setiap hari Senin beliau puasa. Ditanya oleh sahabat alaihi salatu wassalam, saudara, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Rasulullah tentang puasa Seninnya. Apa mereka bilang? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Sahabat yang tanya. Apa jawaban Nabi? Singkat, fihi wulidtu, di hari Senin itulah aku dilahirkan. Nabi nggak jawab A, nggak jawab B. Nabi bilang, itu hari lahir aku. Sekali lagi saya ulangi, Nabi ditanya, kenapa engkau puasa tiap hari Senin? Nabi jawab, di hari itu aku dilahirkan.
Sekali lagi, saudara, Nabi ditanya, kenapa Anda puasa setiap hari Senin? Nabi menjawab, ini hadis sahih, saudara, bukan hadis dhaif, ini hadis sahih. Nabi jawab, karena aku dilahirkan hari Senin. Paham gak? Sekali lagi kita ulangin, biar Wahabi paham, biar Wahabi paham. Enggak, kalau ente sih sekali diomongin juga paham. Wahabi bertahun-tahun dikasih tahu nggak paham-paham. Lu ketawa aja lu. Boleh diulangin sekali lagi. Nabi ditanya kenapa puasa tiap hari Senin. Jawabnya kenapa? Karena hari Senin aku hari lahir Nabi. Nah, dari sini saya mau tanya nih, yuk kita pikirin sekali lagi. Nabi puasa di hari Senin karena hari Senin hari kelahirannya. Berarti saya mau tanya nih, Nabi menghormati hari kelahirannya gak? Nabi memuliakan hari kelahirannya gak? Berarti Nabi memperingati hari kelahirannya gak? Berarti Nabi merayakan hari kelahirannya gak? Memperingatinya dengan ibadah, yaitu puasa. Tapi yang namanya ibadah kan luas, saudara. Boleh, silakan kita peringati hari lahir kita semua, saudara. Silakan, tapi dengan cara jangan langgar syariat, saudara. Yaitu kita rayakan dengan puasa, dengan sedekah, dengan sholat sunnah, dengan zikir, dengan tasbih. Silakan. Kira-kira jelas gak? Nah, kalau hari lahir kita aja boleh, apalagi hari lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ragu-ragu bikin maulid. Pusing amat, ada yang bilang ini bid'ah lah, syirik lah, macam-macam. Tadi bilang kalau bikin maulid nggak masuk surga, kayak lu yang megang kunci surga. Kita masuk neraka semua, dia doang sendirian masuk surga. Gile banget dah. Udah, sekarang saya mau tanya nih semua, sekali lagi nih semuanya saya mau tanya nih semua, cinta tidak kepada Nabi? Siap merayakan hari lahir Nabi? Takbir. Tapi ingat, cinta kepada Nabi bukan hanya dengan merayakan hari lahirnya. Kita merayakan hari lahirnya supaya apa? Supaya kita cerita tentang Nabi. Supaya apa? Supaya kita contoh, supaya kita ikuti. Jadi yang paling penting daripada peringatan Maulid Nabi ini adalah bagaimana, saudara, agar kita semuanya cinta kepada Nabi, sehingga kita siap untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, sehingga kita selalu tunduk dan patuh kepada semua ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat, saudara, dalam satu ayat Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabinya alaihi salatu wassalam, qala Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Indah ini ayat, saudara. Singkat, padat, ringkas, jelas. Allah mendefinisikan tentang cinta kepada Allah. Singkat, padat, ringkas, jelas. Allah menjanjikan bagi siapa saja, saudara, ganjaran yang diberikan kalau sudah dicintai oleh Allah. Allah perintahkan nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul. Katakan kepada siapa? Katakan kepada kau punya umat, baik umat yang hidup di zaman Nabi yaitu para sahabat, maupun umat yang akan datang sesudahnya, termasuk kita yang hadir malam ini di tempat ini, saudara. Nabi diperintahkan oleh Allah, katakan, sampaikan kepada kau punya umat. Apa yang harus disampaikan? Apa kata Allah? Sampaikan kepada mereka, wahai Rasul, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Allah yang suruh, saudara. Hei Rasul, sampaikan kepada kau punya umat, kalau betul-betul mereka cinta kepada Allah, syaratnya ikuti Nabi.
Jadi mutabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat mutlak untuk cinta kepada Allah. Dusta orang mengatakan cinta kepada Allah kalau dia tidak ikut Nabi. Dusta kalau orang mengaku cinta kepada Allah kalau dia tidak mau mengikuti Nabi. Bohong. Orang boleh teriak-teriak cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau dia nggak ikuti Nabi, kalau dia nggak mau tunduk sama syariat Nabi, kalau syariat Nabi dilanggar terus, apalagi ditentang, apalagi ditolak, terus ngaku cinta kepada Allah, nggak bisa, saudara. Ayat ini menunjukkan bahwa syarat cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi syarat cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Sekali lagi, syarat cinta kepada Allah harus ikut. Siap ikut Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, terus ayatnya ada lanjutannya. Katakan ya Muhammad kepada kau punya umat, kalau mereka betul-betul cinta kepada Allah, ikuti dong Nabi. Nah, kalau sudah ikut Nabi bagaimana? Allah nyatakan yuhibbukumullah. Kalau kita sudah ikut Nabi, apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Niscaya pasti Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Subhanallah. Artinya apa, saudara? Artinya syarat cinta kepada Allah ikut Nabi. Kalau sudah ikut Nabi, dicintai Allah. Artinya syarat cinta kepada Allah dan syarat dicintai oleh Allah cuma satu syarat, ikut Nabi. Itu aja syaratnya. Ikut Nabi berarti kita cinta kepada Allah. Ikut Nabi berarti kita akan dicintai oleh Allah. Jadi syarat mencintai Allah dan syarat untuk dicintai oleh Allah harus ikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikut kalau Nabi sudah mewajibkan, Allah dan Rasulnya sudah mewajibkan kita sholat 5 waktu, ya sholat. Kalau Nabi kita perintahkan kita untuk puasa Ramadan, ya puasa dong. Kalau Nabi sudah ajarkan kita untuk membayar zakat, ya bayar dong zakatnya. Kalau Nabi sudah mengharamkan perjudian, ya jangan judi dong. Kalau Nabi sudah mengharamkan minuman keras, khamar yang menghilangkan akal, ya jangan mabok dong. Kalau Nabi sudah mengharamkan perzinahan, jangan berzinah dong. Itu namanya ikut Nabi, saudara. Kira-kira jelas gak? Kadang-kadang maulidnya rajin ikut Nabi, pulang judi online. Gue curiga dah pakai megang HP nih. Ini lagi ngerekam apa lagi judi online? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin. 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 Kita lagi bingung kenapa judi online kok nggak ditangkap-tangkap sama polisi. Lagi bingung kita mikir, nggak tahu anggota DPR pada doyan judi online. Pantas saja polisi nggak berani nangkep, betul? Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu artis-artis, saudara, pada jadi iklan, mengiklankan judi online, nggak ditangkap juga. Yang ditangkap yang di kampung-kampung dia. Kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim, tahu negeri mau dibawa kemana dah? Mudah-mudahan di sini nggak ada yang ikut judi. Amin. Amin. Siap lawan judi, siap hancurkan judi, siap ganyang judi. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, ini gara-gara judi online, saudara, ada suami istri polisi. Lakinya polisi, bininya polwan. Gara-gara judi nih, gara-gara judi, lakinya dibakar sama bininya. Lu bayangin, nah polisi aja mengkelap lihat judi main bakar. Nah di tengah masyarakat kan ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang gila. Pemerintah mesti peduli. Tangkap semua yang main judi, mau artis kek, mau anggota DPR kek, mau pejabat kek, mau jenderal kek, khususnya bandar-bandarnya, tangkap semua, jebloskan ke penjara. Betul? Setuju?
takbir. Alhamdulillah. Ayo takbirnya yang kompak, yang nggak takbir gue curiga tuh. Lu jangan salahin gue lo. Ayo semua angkat tangannya, angkat tangannya. Siap lawan judi, siap lawan judi. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Jangan. Nah, Nabi larang juga nih, pejabat-pejabat nih, perhatiin. Nabi larang korupsi gak? Mencuri halal atau haram? Mencuri halal atau haram? Haram, saudara. Nggak boleh kita mencuri, mencuri sedikit aja nggak boleh, apalagi korupsi triliunan. Makanya dari dulu saya udah ceramah dari 20 tahun yang lalu, saya usulin ke pemerintah, koruptor potong aja kepalanya. Setuju gak? Setuju gak? Lu setuju aja lo. Ini setujunya setuju ikhlas bener apa karena nggak kebagian nih? Ikhlas, amin. Amin. Ada yang protes sama saya, Habib jangan bikin-bikin syariat. Wah, itu kan mencuri dipotong tangan. Kenapa Habib bilang mesti dipotong kepala? Wah, jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan. Biar diundang lagi sama Habib Toha. Masya Allah, jawab benar. Saudara, sebetulnya nisab daripada potong tangan saudara hanya beberapa gram emas saja. Orang mencuri, saudara mencuri nih, mencuri seekor kambing bisa dipotong tangannya. Kalau harganya memang sudah mencapai nisab, saudara. Nah, nisabnya cuma 1/4 dirham menurut sebagian ulama, saudara. Ada yang lebih dari itu. Nah, cuman jadi sekarang iya, kalau mencuri kambing dipotong tangan karena nyurinya pakai apa? Ayo jawab yang gampang, nyurinya pakai apa? Nyolong 10 juta, nyolongnya pakai apa? Pakai apa? Makanya yang dipotong. Nah, sekarang saya tanya, kalau korupsinya 1 triliun, itu pakai apa tuh? Jawab yang keempat, pakai tangan. Bukan pakai apa? Otak di mana? Potong kepalanya. Setuju gak? Setuju gak? Apalagi zaman sekarang korupsinya udah gila-gilaan. Betul? Betul? Korupsinya udah gak tanggung-tanggung. Dulu zaman Orde Baru korupsi di kolong meja. Ada korupsi, bukan gak ada. Ada, banyak. Tapi masih ada malu di kolong meja korupsinya. Begitu masuk reformasi, kita pikir ini mungkin bagus ini negara, saudara. Kita dukung reformasi, ganti itu rezim, saudara. Ternyata korupsinya naik ke atas meja. Nah, kita lagi lawan lagi nih korupsi di atas meja. Datang si brengsek. Lu tahu si brengsek gak? Lu tahu? Brengsek apa sih artinya? Lu buka kamus, brengsek itu orang yang gak ikut aturan. Yang aturannya suka dibuat-buat. Kalau aturannya nggak sesuai dirubah biar sesuai sama dirinya. Di negeri kita ada gak? Ada gak? Itu namanya siapa? Begitu zaman si brengsek ini, saudara tahu korupsinya sama meja-mejanya dibawa lari. Udah kacau gak? Kacau tidak? Nah, begitu saya mau tanya sekarang, saudara. Saya mau tanya nih semua, mau negara baik tidak? Mau negara berkah tidak? Betul. Ikuti Nabi, saudara. Ikuti Nabi. Nabi haramkan kita mencuri, jangan mencuri. Nabi haramkan kita mengambil harta orang lain tanpa hak, jangan korupsi. Ikuti Nabi. Kalau kita ikuti Nabi, negara ini akan berkah, negara ini akan makmur, insya Allah. Jangan korupsinya merajalela, judinya merajalela, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya saya mau tanya lagi nih, saudara, udah bertahun-tahun saya ajak umat Islam, ayo revolusi akhlak, ayo revolusi akhlak. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, saudara. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang sudah sholat, perkuat lagi sholatnya, saudara.
Yang masih menenggak minuman keras, stop minuman kerasnya saudara. Yang masih maksiat, stop maksiatnya. Karena perjuangan kita sulit mendapat pertolongan Allah, sulit diberkahi oleh Allah kalau kita masih maksiat. Maksiat itu sumber musibah, sumber malapetaka. Maksiat itu yang membuat saudara kita menjadi tidak berkah. Maksiat itu yang akhirnya membuat perjuangan kita sampai saat ini belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saya mau tanya semua nih, berjuang nih, siap berjuang? Siap berjuang? Mau menang tidak? Mau menang tidak? Betul. Nah, kalau mau menang, saudara, mau menang, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah serta bersatu, jangan mau dipecah belah. Saya mau tanya sekarang nih semua di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Unyil. Udah gitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Gua nggak paham belajarnya di mana, di dalam gendang kali ya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti, ngumumin saya batalkan nasab Ba'alwi. Kadalah kebon. Udah kacau ini negeri, Habib Hamid. Kacau ini negeri. Udah gitu ada pakar ahli ikan nila. Udah tahu ikan nila? Dia pakar dari BRIN, Toto tampil sebagai pakar nasab. Nasab ikan cupang. Udah kacau ini negeri, kacau tidak? Kacau tidak? Si Imat, lu tahu Imat? Gue kira lu nggak kenal. Membatalkan nasab Ba'alwi, nah nasabnya aja nggak jelas. Ntar dibilang Imat bin Sarman, ntar dia ngaku Imat bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imat bin Usman. Kita lihat saudara datanya di SMP saudara, datanya di SMP begitu lihat nama bapaknya Samun. Ini bagaimana cerita nasab lu aja gak jelas. Mengutak-ngatik nasab Ba'alwi, kacau tidak? Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Udah kacau dah. Makanya saya dukung Rabithah Alawiyah, saudara, mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Setuju tidak? Bukan ini berkali-kali saudara nantangin saya, ajak Rabithah atau Ba'alwi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Di Banten ini saudara. Saya punya mantu lapor, Abah, Habib Hanif nih, ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imat. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Ini dia nih, Imat Al-Kaburi. Udah kacau. Kacau gak? Makanya kita lihat besok nih diundang Marobito, dan nggak datang lagi. Saya julukin Al-Kaburi Ri. Setuju gak? Setuju gak? Geng dia saudara nantangin Ba'alwi Beklai, disambut sama Bahar bin Semit. Emang Bahar Selon ditantangin Beklai, ya diparanin ke kresek. Begitu diparanin saudara nih gengnya lari lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang Beklai didatengin lari. Al-Kaburi Ri. Insyaallah, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya umat jangan mau dipecah belah. Setuju? Setuju? Ada mantan Menko, wah Menteri Koordinator. Saudara bicara soal nasab, kapan lu jadi Menko nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina, saudara, dari partai, dari DPR RI, anggota partai, betina. Saudara pakai ngomong soal Ba'alwi, lu belajar di mana? Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Nah inilah yang Nabi kabarkan saudara, di akhir zaman ini saudara, apa yang akan terjadi?
yantiqu fiha ruwaibidah atau yantiqu fihim ruwaibidah. Nanti saudara di akhir zaman akan datang suatu zaman di mana arwaibidah akan banyak ngomong ke sana kemari. Nabi ditanya, siapa itu arwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, at-tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh, nggak tahu apa-apa, tapi sok pintar bicara di dalam urusan orang lain, saudara. Nah sekarang saya tanya, yang model begini ada gak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Pada ngawur. Tapi belakangan saya maklumi, kenapa nih artis dangdut ngawur, bakar ikan nila ngawur, Menko ngawur, betina partai ngawur, si Imad bin Sarman ngawur. Belakangan baru saya tahu, ternyata begurunya saya yang bisa bahasa semut. Pantes belajar sama orang edan ya edan. Astagfirullah, kacau tidak? Kacau tidak? Tapi ada yang jawab, Habib, dia betul-betul bisa ngomong sama semut, gue juga bisa ngomong sama salak. Belablu, 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 belablu. Lu paham nggak? Salak paham. Gue juga bisa nih ngomong sama kelengkeng. Ayo. Lu paham nggak? Lu nggak paham, kelengkeng paham. Udah gitu umat gampang aja dibohongin, percaya dia ngomong sama semut. Udah ngomongnya diulang-ulang, makoli, lakoni, makoli, lakoni, rahmatan. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Kacau tidak? Saya heran 8 tahun saya tinggal di medan dakwah, kenapa kacau begini saudara? Dulu saudara saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun di sana. Nah saya nggak keliling lagi udah di Indonesia, nggak ceramah lagi ke sana kemari. Udah gitu begitu pulang mau ceramah ditangkap lagi saudara. Akhirnya masuk saudara hotel bintang 7 1,5 tahun. Saya pikir nanti udah keluar, udahlah kita mau ceramah lagi. Begitu keluar pakai tahanan kota lagi. Sampai 2 tahun saudara, sampai 7 tahun lebih nggak kemana-mana. Begitu memulai ceramah ada yang bisa bahasa semut. Gue bingung, kalau dia bisa bahasa semut gue ngomong bahasa kalajengking kali ya. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya nih, yang begini-begini percaya apa enggak? Jawab semuanya, percaya apa enggak? Jadi kalau ada orang belajar sama orang gila, hasilnya belajar sama orang gila, hasilnya Masya Allah, mudah-mudahan di sini belajar sama orang benar semua. Saudara, habaib sama kiai, sama muallim, sama guru-guru saudara, sama pimpinan pondok pesantren, sudah ratusan tahun punya hubungan yang baik, punya hubungan yang bagus, punya hubungan yang sejuk, yang damai, saling hormat, saling berbagi, berjuang bersama. Alhamdulillah. Nah ada yang gak suka lihat ini saudara, mereka pengennya Habib sama kiai pecah, Habib sama kiai biar bercerai-berai, Habib sama kiai jangan lagi mimpin umat, makanya Habib dan kiainya diadu-adu saudara. Nah kenapa kok harus diadu? Sebab kalau habaib sama para kiai, para muallim, para tuan guru bersatu, mereka nggak bisa seenaknya merampok negeri ini saudara, nggak bisa. Selama ini yang hidup bersama rakyat, membela rakyat, menjaga rakyat, saudara, dalam perjuangannya adalah para ulama, para kiai, dan para habaib kita. Betul? Takbir. Mereka takut, khususnya ketika terjadi aksi 4.11 dan aksi 212, saudara. Mereka kaget. Kenapa orang jutaan orang ini bisa berkumpul, bisa kompak, datang dengan tuntutan yang sama? Oh, yang mimpinnya kiai, oh yang mimpinnya ustadz, oh yang mimpinnya habib, oh mereka bersatu. Saudara, habib dan kiai banyak yang punya pondok pesantren, banyak yang punya majelis taklim, banyak yang punya mimbar-mimbar dakwah, pengikutnya jutaan. Saudara, oh pantas ini bisa begini terjadi. Kalau begitu bagaimana supaya di kemudian hari tidak ada lagi 212, tidak ada lagi 4.11? Caranya hancurkan hubungan habaib dengan kiai, saudara. Biar paham, ini permainan intelijen, saudara. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imad dan datang ke tempat Fuad Pleret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mau ngadu domba kita? Mestinya BNPT itu, saudara,
mempelajari, oh ini ada potensi kegaduhan, ini nanti umat ribut, dia stop, bukan dekipasi, saudara. Yang nyari gara-gara ini, saudara, gengnya Imat. Mestinya mereka dinasehati, di stop, bukan dibantu oleh BNPT. Nah, jadi lihat-lihat saja, saudara, beritanya ada kok, fotonya kita punya, saudara. Nggak sampai di situ. Untuk menghentikan ini, saya dan kawan-kawan mengirim pengacara, saudara, ke Mabes Polri. Saya kirim pelapornya, seorang Mbak Alwi. Karena Fuad Pleret dan kawan-kawan ngancem, katanya mau sweeping Mbak Alwi, saudara. Sweeping Habaib. Kita nggak mau ribut, kita kirim lapor. Nggak diterima Mabes Polri, saudara. Ada apa? Makanya saya tanyakan langsung kepada Bapak Kapolri di forum mana saja, termasuk di tablik-tablik akbar. Hei Kapolri, kenapa anak buahmu tidak memproses laporan tentang kelompok orang-orang yang ingin buat kegaduhan, yang ngancam untuk sweeping? Kenapa? Jangan salahkan saya kalau saya bertanya, kalau Anda tidak proses, apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi angkatnya dari Anda, sehingga Anda tidak berani untuk memproses? Kita tonyok gitu. Tonyok. Gue udah pengen kepret aja dah. Ini angkat dulu nih daripada ntar gue kepret pada jatuh. Masya Allah, bukan kepret, begitu-begitu buku jatuh ke sono. Akhirnya gidatnya kena beling. Masuk besok di medsos, Habib Rizik melempar jamaah dengan gelas. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya baru dengar nih minggu kemarin. Begitu-gitu ganyang di mimbar-mimbar, saudara, baru Kapolri suruh anak buahnya periksa itu. Ya baru nyuruh doang, diperiksa enggaknya mah nggak tahu kita, saudara. Ya tapi kita akan kawal terus, jangan begitu dong. Orang ngancam. Saya instruksikan kepada seluruh Laskar Wali Songo di seluruh Indonesia, usir itu Mbak Alwi, sweeping Mbak Alwi di mana saja berada. Saya tanya, ini ancaman bukan? Ancaman bukan? Biarkan atau lawan? Kenapa didiemin sama aparat? Nah makanya begitu aparat diemin, ya sudah, saudara, kita lawan, kita tantang. Mereka mau sweeping di mana? Saya umumkan jadwal saya. Ini jadwal di Jawa Barat, ini jadwal di Jawa Tengah, ini jadwal di Jawa Timur, ini jadwal saya di Madura, ini jadwal di Lombok. Ayo, di mana mereka mau sweeping kita? Ayo. Nggak ada tuh yang datang. Ada yang nanya, kenapa nggak datang? Ya bagaimana mau datang? Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nantang debat didatengin, kabur. Nantang berkelahi didatengin, kabur. Nantang sweeping, saudara, mana kabur juga. Udah gitu ngancem lagi. Habib Rizik jangan main-main. Kami sudah siapkan pasukan berani mati. Wow. Saya takut. Gemeter kaki. Ini saya punya menantu nih, Habib gemeter kaki apa? Diancam, saudara, pasukan berani mati. Ngeri. Allahaladzim. Lu paham nggak? Tahu pasukan berani mati? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab yang kompak, kesian nggak? Makanya saya bikin pasukan berani matiin, saudara. Kenapa, saudara? Ya kita nggak takut dengan ancaman mereka. Mereka ingin bikin kacau balau kita. Cuman yang saya sesalkan, kenapa rezim ini membiarkan, saudara, para begal-begal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah. Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini? Ya kalau ini menjadi program mereka, kita siap lawan, betul? Saya mau tanya, kalau kita mau dipecah belah, saudara, kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan tukang fitnah, siap lawan pengadu domba umat. Takbir. Sallu ala nabi. Janganlah, kalau mereka nggak percaya dengan nasab Ba'alwi, nggak apa-apa. Nggak percaya aja, itu hak mereka, saudara. Nggak apa-apa. Enggak, kami nggak maksa.
Yang mau percaya silakan, yang nggak mau percaya nggak apa-apa, itu hak mereka saudara. Nanti kita lihat aja di akhirat siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita lihat nanti di akhirat saudara, siapa yang ditengok oleh Nabi dan siapa yang nggak ditengok oleh Nabi. Kita lihat aja nanti di akhirat saudara. Jangan udah nggak percaya bikin propaganda, ngancem, ngadu domba umat saudara. Nah maka itu di mana saja tabligh akbar saya keliling seluruh Indonesia saudara. Semua tuan-tuan guru di Lombok marah. Saudara, tuan-tuan guru masyaikh di Madura marah. Ulama-ulama saudara di Jawa Timur, Jawa Tengah semua marah. Saudara, kenapa? Karena kelompok ini memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Saya enggak fitnah, Fuad Pleretnya sendiri yang ngaku. Dia ngaku, saya memang PKI. Saya masih PKI. Dia ngaku rekamannya ada, saudara. Herannya kok ada ustadz, ada kiai, saudara ikut-ikutan orang yang punya otak PKI. Hati-hati, saudara. Saya ingatkan semua di sini bahwa PKI ini, saudara, dulu di tahun 55 sampai tahun 65, saudara, itu mereka punya slogan-slogan anti-Islam. Mereka kalau lihat santri-santri pakai sarung, kiai pakai sarung, habaib pakai sarung, pakai jubah, apa mereka bilang? Ini kadal gurun semuanya. Yang sekarang ini mereka singkat jadi kadrun, saudara. Bukan, itu bukan baru sekarang. Tanya orang-orang tua kita yang hidup di tahun 55 sampai 65. Tanya kakek-kakek kita, tanya orang tua kita, bagaimana dulu tahun 55 sampai 65, saudara. Enggak sampai di situ. Apa mereka bilang, saudara? Bahwa Islam itu agama pendatang. Itu PKI dulu begitu. Ada surat-suratnya, ada surat kabarnya, terang. Mereka bilang Islam itu agama pendatang. Al-Quran itu buku pendatang. Saudara, nggak sampai di situ, mereka sebarluaskan untuk benci Arab, anti Arab, nggak suka Arab, saudara. Nah, kenapa mereka sedemikian rupa? Karena mereka komunis, ateis, anti Tuhan, saudara. Nah, bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara. Sebetulnya tujuannya bukan nyerang Arab, nyerang Islam. Hari ini tujuannya bukan hanya nyerang Ba'alwi. Begitu Ba'alwi hancur, besok semua kiai dihabisi, saudara. Hati-hati, jangan mau kita dipecah belah. Nah, makanya saya sampaikan di sini, kalau betul mereka terus mau mecah belah, rezim terus dukung mereka, kemudian aparat seenaknya menindas kita semua, saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad tegakkan kebenaran. Takbir, takbir, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Kita kalau bawain aksi bela Islam, ingat 411 dengan 212, betul? Betul? Saya mau tanya, nikmat tidak bersatu, nikmat tidak bersaudara. Saudara, kenapa mereka takut dengan aksi 411 dengan 212? Karena hasilnya mereka lihat sendiri. Akibat aksi 411 dan aksi 212, saudara, rezim tidak bisa melindungi Ahok saat itu, saudara. Nggak bisa. Kalau sekarang ada yang bilang presiden cawe-cawe di dalam pilpres dan pilkada, presiden sudah cawe-cawe dari waktu pilkada 2017 di Jakarta, saudara. Presiden sudah cawe-cawe untuk memenangkan si penista agama di pilkada 2017. Bukan baru sekarang. Kalau ada yang bilang ini presiden cawe-cawe sekarang, lu baru bangun tidur loh. Kemarin kemana? Betul? 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 Sekarang baru sadar, iya ya, ternyata presiden begini-begini. Lu kemarin tidur. Baru pada bingung, pakai nyariin Habib Rizik mana, Habib Rizik, ye, lu kangen. Nah kemarin kita berjuang dicaci maki, betul? Kita protes pemerintah dibilang teroris, betul? Kita lawan pemerintah saudara dibilang ekstremis, betul? Kita udah kasih tahu dari dulu, kalau NKRI mau selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Udah dikasih tahu, nggak paham-paham. Akhirnya sekarang dia media berkelahi. Nah, rasain, betul, betul, betul. Nah, sekarang kalau dia media berkelahi bagaimana? Jangan pisahin. Ngapain lu pisahin? Saudara, saya mau tanya nih semua.
Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak dong. Masa lu adu domba nggak tahu hukumnya? Ayo nih orang jalan kesadaran nih, adu domba hukumnya apa? Yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia. Adu manusia. Adu setan. Nah, adu domba haram, adu manusia lebih haram, adu setan wajib. Ya setan saudara, sekarang setan lagi berkelahi, lu gelar tikar, bikin kopi, tonton. Udah nggak usah pusing-pusing, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Sekarang dia media lagi pada berantem. Saudara, yang satu bilang, tolong rakyat kami dizalimi. Kan 10 tahun lu yang nikmatin, betul? Betul? Sekarang pakai playing victim, kita dizolimi kemarin lu yang zolim. Betul? Betul? Makanya tunggu, lu jangan turun-turun lagi lo. Saudara, nggak apa-apa, mahasiswa kita bela, buruh kita bela, petani kita bela. Tapi jangan sampai turunnya kita ditunggangi oleh para politisi busuk. Betul? Jangan sampai turunnya kita ditunggangi oleh para oligarki busuk. Betul? Kalau perjuangan mahasiswa yang murni, buruh yang murni, kita sebagai rakyat akan bela dan dukung habis-habisan. Betul? Setuju? Takbir! Takbir! Jadi sekarang pura-pura jadi korban. Lo kemarin kemana 10 tahun? Anda yang menikmati, Anda yang mendukung, Anda yang ambil untungnya. Nah sekarang begitu Anda tidak akur, ngajak-ngajak rakyat diadu domba untuk ribut. Betul? Lu hadapin sendiri, hadapin sendiri. Setuju gak? Setuju gak? Ini yang gua ngomong paham gak lu? Setan sama setan lagi berantem, tahu gak? Tahu setannya? Jangan lu nanya, Beb setannya siapa? Gua jawab, di penjara lagi. Ya lu mau gua di penjara lagi? Gue di penjara nggak ada yang bawain nasi uduk dari sini. Tega loh. Bawain kirimin nasi uduk, lontong sayur, asinan. Ya Allah, bukan nggak bisa masuk, lu nggak berusaha. Ya kalau yang datang 1 juta juga dibukain pintu. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah jadi kalau ada yang nanya, Habib jadi kondisinya bagaimana? Nggak usah khawatir. Kalau besok betul-betul kondisinya darurat, rakyat betul-betul ditindas, dizalimi, dihabisi, apalagi ulama dan kiai yang diganggu, saya yang akan ajak umat Islam dimanapun berada, mari kita jihad. Takbir, siap berjihad, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela NKRI. Takbir, sallu ala Nabi. Terus ada yang nanya, Habib, emang demo manfaat? Oh jelas saudara. Dulu kalau tidak ada aksi 411, Ahok tidak akan ditersangkakan. Karena ada aksi 411, Ahok jadi tersangka. Istana takut saudara, karena kan kita tuntut, periksa Ahok. Karena sudah menista agama. Nah, kemudian begitu diperiksa lambat, nggak dijadikan sebagai tersangka saudara. Kita gelar lagi itu aksi 212 saudara. Kita minta periksa dan jadikan tersangka, tangkap. Kalau tidak ada aksi 212, Ahok tidak akan pernah ditersangkakan. Saya ulangi, kalau tidak ada aksi 411, Ahok tidak akan diperiksa. Kalau tidak ada aksi 212, Ahok tidak akan ditersangkakan. Nah kalau begitu, demo manfaat tidak? Manfaat tidak? Kemarin nih putusan MK mau dibatalin sama DPR saudara, kalau nggak ada yang turun batal saudara. Tapi begitu mahasiswa turun, buruh turun, umat turun saudara, batal, nggak jadi. DPR-nya terkencing-kencing, takut. Kenapa? Karena orang turun demo. Jadi biar tahu di Indonesia tuh begitu, kalau ente nggak demo saudara, itu aturan-aturan yang merugikan rakyat jalan terus. Makanya saya mengajak sekarang rakyat, kalau ada aturan yang merugikan rakyat, yang bertentangan dengan syariat, yang membahayakan negara, turun. Dan di medsos saudara, berisik di medsos. Berisik di medsos, jihad lewat HP Anda semuanya.
serang siapapun yang membahayakan negara, serang siapapun yang menghina ulama dan habaib, serang siapapun yang adu domba umat, serang keputusan apapun yang menindas rakyat kecil. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kalau kita bergerak semua secara masif, mereka nggak bakal berani macam-macam, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ngerti semua? Alhamdulillah. Jangan takut untuk menyuarakan hak, jangan takut, saudara. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, saudara, kadang-kadang saya miris ngelihat nih pejabat kita, rezim kita diprotes. Ini pajak sudah terlalu tinggi, pajak ini mahal, rakyat nggak mampu, turunin dong pajaknya. Subsidi dicabut, subsidi BBM dicabut, subsidi buat nelayan dicabut, subsidi buat petani dicabut, subsidi buat perkebunan dicabut. Nah, sekarang kita minta tolong dong, subsidinya jangan dicabut, itu kan hak rakyat, itu bukan hadiah dari pemerintah. Apa jawab rezim, saudara? Mereka bilang, mereka katakan sengaja subsidi kami cabut supaya rakyat mandiri. Subsidi dicabut supaya rakyat mandiri. Ya, kalau begitu, saudara, saya sih setuju aja. Jadi dicabut supaya rakyat mandiri, beli pakai uang sendiri, nggak ada bantuan lagi. Saya setuju. Nah, supaya adil, saudara, pemerintah juga mesti mandiri. Setuju gak? Setuju gak? 80%, saudara, pendapatan Indonesia saat ini dapatnya dari pajak. Kita jangan bayar pajak. Supaya apa? Supaya mandiri. Supaya pemerintah. Setuju gak? Setuju gak? Ya bukan, kalau mandirian juga boleh. Cabut subsidi supaya rakyat, yaitu saudara, mandiri. Ya, jangan bayar pajak, biar pemerintah itu mandiri juga. Mampus sekalian. Saudara, saat ini supaya Anda tahu, lebih dari 80% APBN kita itu diambil dari pajak, saudara. BUMN kita bangkrut, negara gak punya penghasilan, nikel kita dibawa lari ke Cina, tambang-tambang kita diambil oleh asing. Lalu dari mana negara ini tetap bisa gaji pegawai, tetap bisa gaji guru di sekolah, tetap bisa menggaji TNI dan Polri? Dari pajak. Kalau rakyat tidak bayar pajak, saudara, bangkrut ini negeri. Nah, karena rakyat yang menjamin, saudara, keberlangsungan ini negeri, bagi-bagi dong. Cara baginya bagaimana? Subsidi jangan dicabut, itu hak rakyat, duit dari rakyat untuk rakyat. Bagus tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Saya bukan ngajarin orang gak bayar pajak, bukan, saudara. Saya setuju ambil pajak dari rakyat, silakan, tapi jangan dikorupsi dong. Ambil pajak dari rakyat silakan, tapi subsidi jangan dicabut dong. Ambil pajak dari rakyat silakan, tapi berikan itu semua untuk kesejahteraan rakyat. Betul? Takbir. Nah, jadi jangan kaget ya kalau ada yang nanya, Habib, kok maulid ceritanya pajak? Saudara, maulid semacam ini kita cerita soal Nabi. Bicara Nabi, bicara syariat. Bicara syariat untuk kemaslahatan umat. Nah, kalau kita bicara siapa Nabi? Nabi pembela umat, saudara. Nabi nggak mau umatnya disusahin. Nabi nggak mau umatnya, saudara, ditipu-tipu. Bahkan Nabi sudah berdoa di zaman beliau. Catat ini doa, saudara. Jadi kalau ada yang sekarang bilang, Habib, kita nggak boleh itu sumpahin pejabat-pejabat brengsek. Siapa bilang? Tahu salah satu doa Nabi bunyinya bagaimana, saudara? Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquq alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Itu doa Nabi, saudara. Apa kata Nabi? Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa yang mengurusi urusan aku punya umat. Artinya dia jadi penguasa.
dia jadi pemegang ketentuan, pemegang kebijakan saudara, menjadi pemerintah. Barang siapa yang ngurus aku punya umat, fasyaqqa alaihim, dia bikin susah aku punya umat, faskuk alaih, bikin susah lagi dia ya Allah. Doa siapa tuh? Doa siapa tuh? Sebaliknya kata Nabi, man waliya min amri ummati syai'an, ya Allah, barang siapa yang ngurusi aku punya umat, farafiqa bihim, dia baik sama umatku, dia santun, dia ramah, dia mudahkan aku punya umat, farfuq bihi, mudahkan urusan dia ya Allah. Ini doa Nabi 15 abad yang lalu saudara. Nah, jadi jangan kaget kalau acara tablik begini saudara, kita juga tegur pejabat-pejabat yang bikin susah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya yang hadir, umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Kalau Anda dibikin susah oleh para pejabat, Nabi ridho tidak? Nabi ridho tidak? Tapi kalau Anda dibahagiakan oleh pejabat, Nabi senang tidak? Takbir. Jadi nggak usah khawatir, para habaib, para kiai semua akan tetap bersatu dan tetap akan membela umat. Walaupun kami bukan pejabat, kami bukan tentara, kami bukan polisi, kami nggak punya partai, enggak, kami nggak punya kekuatan politik ataupun ekonomi, enggak, kami hanya punya al-i'timad Allah, kami berpegang teguh kepada Allah. Enggak usah khawatir saudara, enggak usah khawatir. Para ulama yang lurus, para kiai yang lurus, para habaib yang istiqamah, semua tidak akan pernah meninggalkan umat Islam. Makanya saya minta bantuan semua umat di sini, jaga supaya kiai dan habaibnya jangan dipecah belah. Sebab kalau habaib kiai dipecah belah, hancur ini umat semuanya, betul? Begitu saya mau tanya semua sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga NKRI, takbir. Jadi jangan bosan, anak-anak muda jangan bosan. Kalau ada putusan-putusan pemerintah, saudara, yang bikin susah rakyat, yang menyinggung syariat saudara, atau bisa membahayakan negara, protes. Baik itu dengan demo, baik itu lewat medsos, protes. Jangan diam saudara, jangan diam. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Suarakan kebenaran, suarakan keadilan, lawan segala bentuk keadilan, apapun resikonya. Laumata laim, walaupun sedunia mencaci maki kita saudara, tidak ada urusan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan pernah takut berjuang di jalan Allah. Setuju? Takbir. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan saudara.